didukung oleh Ya, pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan masih bersama mantan model di era 90-an, Mbak Ranti Sanggarwati. Mbak Ranti, kalau model kan identik dengan cantik, style, fashion seperti itu, fashionable, seperti itu kan, dengan stylish. Tapi ketika kemudian berhijab, menutup aurat, apa kemudian tidak takut image cantik menjadi luntur, image fashionable menjadi tidak ada lagi tersemat di Mbak Ranti seperti itu? Iya, waktu itu saya sempat bertanya-tanya kepada Allah ya, tanya-tanya setiap sholat selama 3 bulan itu pertanyaan saya adalah, saya tidak ingin popularitas saya berkurang, saya tidak ingin uang saya yang saya dapatkan berkurang, saya tidak ingin teman-teman saya dikucilkan teman-teman, dan saya tidak ingin bahwa saya tidak tampak cantik. Karena kalau anda semua menjadi saya pada waktu itu, memang concernnya hanya itu begitu. Lalu kemudian setelah saya jalani, ternyata memakai kerudung, memakai hijab itu seseorang pasti tampak lebih cantik, tampak lebih menarik. Yang pertama adalah ada warna lain yang membingkai wajah kita selain warna rambut. Ya, dan rambut adalah salah satu kunci seseorang tampak lebih cantik. Orang kalau rambutnya bagus dari salon, itu akan kelihatan cantik. Karena rambut bagaikan mahkota ya. Betul. Tapi kemudian ketika make upnya sempurna, tapi rambutnya 2 minggu gak keramas atau bagaimana, itu akan pasti tidak tampak cantik. Nah, rambut inilah yang diselamatkan oleh kerudung, sehingga ketika perempuan tidak bisa menstyling rambutnya sendiri, maka dia tampak lebih cantik. Jadi ada warna lain di dalam wajahnya, dalam membingkai wajahnya. Kadang-kadang kalau agak orang yang usianya 60 tahun atau 50 tahun kemudian memakai kerudung yang warnanya peach, warnanya pink muda, dia bisa 2-3 tahun lebih muda dari yang usia yang sesungguhnya. Jadi waktu itu dijawab oleh Allah bahwa semua orang memberikan respon bahwa kenapa ya kok saya lebih senang lihat Ratih Sang pada saat sudah pakai kerudung daripada sebelum. Itu di luar pakai baju terbuka atau tidak ya, tapi mereka hanya fokus pada wajah. Jadi kesimpulan mereka adalah bahwa kata mereka adalah lebih menarik, lebih baik wajah. Nah, itu akhirnya jawaban dari Allah. Jadi kalau waktu itu saya bertanya-tanya, jadi jangan khawatir, siapapun yang memakai kerudung itu tidak akan pernah tampak jelek. Hanya 2 persoalannya. Tidak boleh salah memilih stylenya, tidak boleh salah memilih warnanya. Jadi gaya dan warna ini menjadi kunci utama bagi seseorang yang harusnya tampak lebih cantik. Artinya masih tetap bisa bermain warna, bermain gaya, seperti itu ya. Jadi warna apapun boleh dipakai ya, warna, karena Islam rahmatan lil alamin, maka Islam mengadopsi semua warna, tidak ada pilih-pilihan. Ya. Pada saat itu ada kekhawatiran tidak Mbak, kemudian aduh saya takut kehilangan job saya yang selama ini? Iya dong, kayak takut sekali gitu ya, takut sekali gitu Rara. Tapi kemudian Allah memberi jawaban lagi gitu ya. Saya ingat sekali pada 1 bulan setelah memakai kerudung, saya harus membaca puisi di satu daerah, yaitu mendapat tiketnya adalah business class, karena kalau waktu dari model tidak pernah dapat business class. Jadi waktu era 90 itu tidak pernah mendapatkan tiket business class, lalu ekonomi dari model, maka naik pangkat menjadi dapat business class. 1, sama Allah dikasih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dapat hotelnya presidential suite room, ya kan? Waktu jadi model saya mendapatkannya ada standard room saja ya, sharing dengan teman saya ya, dengan Kintan atau dengan Laras waktu itu. Terus kemudian saya merasa lagi Allah memberikan saya hal yang lain. Kemudian ketika saya menerima, kan saya tidak tahu honor saya berapa membaca puisi kan. Sejak saya memakai kerudung saya tidak pernah menyebutkan uang ya untuk urusan ceramah dan lain-lain. Tetapi untuk pelatihan, untuk dan lain-lain itu urusan lain. Tetapi untuk ceramah, untuk ke masjid dan lain-lain itu tidak ada patokan ya. Atau saya tidak pernah menyebutkan sebuah angka. Nah, ketika saya menerima honor gitu, saya buka itu 3 kali lipat saya jadi top model. Jadi Allah memberikan jawaban bahwa nurutlah sama aku kasih semuanya kok. Jadi kayak gitu ya, bahasa mudahnya seperti itu. Sehingga waktu itu, setelah itu saya kemudian menjadi sangat yakin dan terlebih lagi setelah itu kemudian Inneke Koesherawati menemui saya, menyatakan bahwa
kok sepertinya melihat Mbak Ratih pakai busana muslim kok tidak ribet, tidak susah, tidak apa. Kemudian setelah Inneke Koesherawati kemudian diikuti oleh teman-teman yang lain, bahkan sampai Okia Sokawati, Henidar Amru, Au Murad dan lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Mbak Ratih. Tapi ketika kekhawatiran seperti itu mengenai job ataupun yang mungkin Normal urusannya itu, duniawi ini wajar kemudian itu, mereda, bagaimana dengan kemudian menjaga sikap yang istiqomah, menjaga konsistensi ketika kemudian sudah berhijrah seperti itu? Ada kan kemudian mungkin kasus-kasus sebagian kecil mungkin yang sudah berhijrah tapi tidak begitu yakin kemudian kembali. Begini. Mungkin saja seseorang memang harus melewati usia-usia tertentu ya. Kalau memang usianya masih remaja, bisa jadi seseorang bisa berubah ya, seperti beberapa teman kita, dan it's okay, biar saja, karena Allah itu Maha memilih untuk ditangkap terus-terusan, memilih untuk dilepaskan. Gitu kan, nah, kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau dipilih Allah untuk yang ditangkap terus-terusan oleh Allah, ya kita terus dong, kita terus. Saya rasa tidak ada zat ataupun percuma kita bicara dengan orang, mengeluh gitu ya, mengeluhlah kepada Allah. Nah, ketika sangat rawan sekali posisi, kan memang keimanan kita selalu on off, naik turun dan lain-lain ya. Ketika keimanan kita sedang memang tidak full charge gitu ya, ngobrol saja sama Allah gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bersikir itu termasuk, saya bukan mengeluh ya, merajuk gitu kayak sama pacar kita. Aduh ini kok macet sekali ya Allah, kok macet banget sih ya Allah, kok saya capek sih ya Allah gitu. Mengapa begitu? Itu yang dinamakan bahwa kita selalu ingat kepada Allah gitu ya. Nah, pada saat kehijrahan itu kenapa harus istiqomah? Karena saya ingin termasuk orang yang dipilih, ditangkap oleh Allah terus-terusan sampai saya meninggal. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan inspirasi kita ataupun pembicaraan kita mengenai hijrah demi ketakwaan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang nih Mbak Ratih, mendengar pengalaman religius Mbak Ratih, keyakinannya Mbak Ratih seperti itu bisa kemudian membuat mungkin orang-orang yang masih ragu kemudian jadi yakin seperti itu ya. Mudah-mudahan hanya ingat saja bahwa ayah dan ibu kita setelah dikubur, setelah dimakamkan, hanya kita yang bisa menolong. Iya, dengan amalan anak soleh. Dengan amalan anak soleh dan ketakwaannya. Baik, seperti terima kasih Mbak Ratih telah hadir bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Assalamualaikum. Pemirsa, demikian Inspirasi Ramadan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.